Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Safar 1445 Hijriah. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambahnya kesempatan hari yang kita lewati justru menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih ketika kita nanti mendapati yang namanya al-maut, yaitu kematian, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang bisa mendapatkan akhir yang baik kalau sebelumnya dia tidak membangun dengan sesuatu yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya yang menentukan, Pak. Akhir hidup seseorang itulah yang menentukan. Apabila dia membangun amal-amal sebelumnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka niscaya amal itulah yang akan memberikan bekas kepadanya untuk bisa meraih keutamaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Amal yang pertama kali nanti akan dihisab dari diri seorang hamba itu adalah salatnya. Fa in salahat, apabila salatnya itu bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kemenangan dan juga mendapatkan kesuksesan atau juga keberuntungan. Jadi najiyun, orang yang sukses, berhasil, Pak. Jadi ternyata orang yang berhasil itu bukan hanya dia mendapatkan harta yang melimpah, mobil mewah, harta yang banyak, atau mungkin juga rumah yang bertingkat, atau perniagaan yang dia dapatkan adalah terus beruntung. Bukan seperti itu ternyata. Tetapi orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang mendapatkan kesuksesan, yaitu adalah apabila salat yang dia kerjakan itu adalah beres. Salat yang dikerjakan adalah salat yang memang mendapatkan natijah atau juga balasan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia termasuk orang yang celaka dan juga orang yang rugi. Jadi ternyata orang yang rugi itu orang yang bukan hanya orang yang bangkrut, Pak. Tetapi kerugian yang paling nyata itu adalah ketika seseorang tidak beres di dalam sholatnya. Apalagi sampai belang kambingan, Pak. Yang sholat saja yang dia belum sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam ibadahnya, maka bisa jadi dia adalah orang yang merugi. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan 100% pahala dari ibadah salatnya. Sehingga di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, innal 'abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu minha illa usyruha. Tidaklah seseorang selesai daripada salatnya
kecuali yang dicatatkan baginya hanya 1/10, au tis'uha 1/9, au khumruha 1/8, au subuha 1/7, au subusuha 1/6, au khumsuha 1/5, au rubuha 1/4, au thulusuha 1/3, au nisfuha setengah daripada sholatnya. Jadi ternyata antara kita satu jamaah dengan jamaah yang lain, walaupun sholat yang dikerjakan itu berjamaah, ternyata pahala kualitas daripada sholat seseorang itu bisa jadi berbeda-beda. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/5, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 1/10. Bahkan antara imam dengan makmum juga beda-beda Pak, pahalanya. Nah, oleh karena itulah tidak habis-habisnya kita mengkaji praktek bagaimana tata cara sholat, kaifiyat sholat yang benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah kita di Muhammadiyah diberikan panduan. Karena apa? Karena sudah ada majlis tadi mencarikan bahasanya. Jadi kita ini menikmati yang masaknya Pak. Ibarat seorang chef kalau ingin menikmati makanan yang enak itu harus cari bahannya dulu, kemudian bagaimana cara mengolahnya, kemudian bagaimana bumbunya. Tapi kita tinggal menerima yang masaknya. Wah, itu betapa mudahnya. Kalau kita mungkin tidak sanggup, tidak memiliki keilmuan untuk mencari bahan-bahan dari hadis-hadis Nabi yang tersebar di berbagai kitab-kitab hadis, belum lagi mencari takhrijul hadisnya, ini hadisnya kualitasnya bagaimana. Tapi alhamdulillah kita di Muhammadiyah sudah ada majlis tarjih, memberikan panduan, memberikan tuntunan, dan itu sudah hadis yang memang diseleksi. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi buka berbagai kitab-kitab hadis. Karena apa? Karena majlis tarjih sudah mencarikan ini loh dalil yang menjadi pijakan tentang bagaimana praktek ibadah, termasuk juga ada ibadah sholat. Dari matan muftatahatun bitakbir, dari sholat itu dibuka dengan takbir, apa dalilnya, sampai dengan wa muhtatamatun bitaslim, sampai dengan diakhiri dengan salam Pak. Jadi majlis tarjih berupaya untuk mencari bentuk yang paling ideal, yang mendekati tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila melakukan ibadah sholat. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan 100% pahalanya. Maka itulah majlis tarjih berupaya mendekatkan dalil-dalil yang dipandang paling kuat. Itulah yang dipilihkan oleh majlis tarjih. Jadi memang banyak misalnya tentang membaca iftitah saja Pak. Itu ada sekitar 12 macam bacaan iftitah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari 12 bacaan, contoh bacaan iftitah yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, memang boleh kita amalkan. Ketika kita sholat misalnya ingin memilih yang mana sepanjang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian majlis tarjih berupaya untuk mencarikan mana di antara itu yang paling terkuat. Lalu dipilihlah misalnya bacaan Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini. Atau misalnya yang kedua adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kebanyakan orang hanya sampai di situ Pak. Ternyata masih panjang sambungannya kalau kita memilih yang kedua itu. Sampai dengan wa atubu ilaihi, wa atubu ilaihi. Nah ini, jadi pertama Allahumma ba'id baini yang dipilihkan karena itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu adalah yang paling sering diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu oleh majlis tarjih ini yang dituntunkan, bukan dalam artian juga menutupi untuk mengamalkan yang lain silakan, tetapi dalam hal ini kita berupaya untuk memberikan pilihan yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini bahasan kita juga tentang ibadah salat, karena ibadah ini adalah ibadah yang paling utama. Pertama adalah sebelum kita mengerjakan ibadah salat, maka persiapan-persiapan apa saja yang mesti kita lakukan. Pertama adalah mengetahui masuknya waktu salat. Karena apa? Karena kalau seandainya kita salat belum masuk waktu, maka tidak sah salat yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kenapa Majelis Taklim mengoreksi waktu salat subuh dimundurkan menjadi 8 menit, Pak? Karena berupaya untuk bisa agar waktu salat yang kita kerjakan betul-betul masuk waktunya. Karena kalau misalnya ada orang salat ternyata belum masuk waktu, maka salatnya itu tidak sah. Bahkan dia harus mengulang kembali salatnya. Maka itu untuk waktu salat subuh, Pak, karena ada suatu ketika ulama dari Arab Saudi datang ke Indonesia, pada saat itu dia mengkritik waktu sholat subuh di Indonesia ini terlalu sungsung punya. Akhirnya oleh Majelis Taklim pun berupaya untuk melakukan penelitian kembali, apakah memang betul digali dari ayat Al-Quran kapan waktu sholat subuh itu dilakukan. Oh, pada saat fajar al-fajru fajrani, kata Nabi. Nah, dalam hadis Nabi ditambahkan lagi, dijelaskan kembali, fajar itu ada 2 macam. Fajar yang pertama adalah fajar kadzib, fajar bohong. Fajar bohong itu terang sebentar di langit, kemudian setelah itu hilang, itu namanya fajar kadzib, dusta fajarnya, sebentar saja lalu hilang. Nah, waktu salat subuh itu kapan? Ya, itu adalah pada saat fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu terang di atas langit, kemudian itu terang seterusnya, tidak meredup lagi sampai nanti berakhirnya ketika matahari itu terbit. Itu berakhirnya waktu sholat subuh. Jadi fajar itu adalah pada saat sholat subuh itu pada saat fajar shadiq. Nah, oleh karena itulah Majelis Taklim mengkaji kapan waktu yang tepat fajar shadiq itu. Lalu dikerahkanlah tim dari UHAMKA dan juga Universitas Muhammadiyah Medan yang memiliki alat yang canggih untuk mendeteksi waktu sholat subuh yang tepat fajar shadiq itu kapan. Dipotret dari detik ke detik, menit ke menit, Pak. Oh, ternyata betul koreksi oleh ulama Arab Saudi yang datang ke Indonesia, memang betul ternyata waktu sholat subuh di Indonesia itu terlalu pagi. Lalu yang tepat itu kapan? Yaitu sekitar 18 atau 20 derajat, pokoknya dimundurkan 2 derajat, 1 derajat itu 4 menit, berarti kalau 2 derajat 8 menit. Nah, ini akhirnya koreksi waktu sholat subuh itu dimundurkan 8 menit. Jadi kalau misalnya hari ini jam 5:05, berarti dimundurkan 8 menit, jam 5:13 berarti. Nah, ini supaya apa? Supaya kita betul-betul sholat pada waktu yang memang tepat. Kapan waktu sholat subuh itu ditentukan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, pada waktu yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakarha. Barang siapa yang dia lupa mengerjakan salat, maka hendaklah dia mengerjakan salat ketika dia ingat. Nah, Pak, ketika dia ingat, misalnya apa, Pak? Misalnya ada orang ketiduran di waktu subuh, tapi ini betul-betul tidak disengaja, malah bangun-bangun jam setengah 7. Maka pada saat dia bangun itulah dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat subuhnya. Dan itu bukan qadha, Pak. Dia tetap wajib mengerjakan sholat subuhnya, karena dalam hadis Nabi, man nasiya, barang siapa yang dia lupa, maksudnya dia tertidur, falyusalliha idza dzakara, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Cuma ini hanya berlaku bagi orang yang betul-betul tertidur, Pak. Tapi kalau misalnya mendengar aja bunyi azan tapi tetap nyaman
meragam guling, itu namanya sengaja. Nah, itu tetap dikenai hukum, dikenai taklif hukum. Tapi kalau memang betul-betul tidak sengaja, memang tidak mendengar sama sekali, bangun-bangun matahari itu sudah terbit. Dan ini pernah terjadi pada diri Nabi dan para sahabat ketika itu. Pulang dari peperangan di perjalanan, Nabi berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, berjaga-jagalah engkau, karena kami ingin istirahat tidur. Engkau berjaga-jaga waktu salat subuh. Rupanya baik Bilal ini karena dia keuluhan, terguring juga, terguring. Bangun-bangun matahari sudah tinggi. Maka pada saat itu Nabi pun melaksanakan salat subuh bersama para sahabat. Tapi apa yang terjadi pada diri Nabi itu hikmahnya menjadi hukum bagi kita umatnya, bahwa kalau memang tidak disengaja seperti itu, ketika kita ingat atau ketika kita bangun, salatlah. Dan itu bukan qadha, Pak. Jadi qadha itu tidak ada di dalam salat. Kunna nu'maru bi qada'is shaum, kata Aisyah, wala nu'maru bi qada'is shalah. Dan tidak pernah diperintahkan Nabi untuk mengqadha salat. Jadi tidak ada yang namanya qadha di dalam salat. Qadha itu hanya pada saat kita tidak bisa berpuasa, itu baru diqadha. Atau wanita haid tidak bisa berpuasa, maka baru ada qadha. Tapi salat tidak bisa, karena salat itu sudah pada waktu-waktu yang ditentukan. Kalau misalnya aku malas saat ini salat, kena aja 2 hari yang akan datang kudabel salatku, itu tidak bisa, Pak. Bahkan ketika kita meninggalkan salat di masa yang lalu, maka tidak bisa kita mengganti hari ini, Pak. Misalnya kemarin 5 hari yang lalu salat maghribnya sengaja ditinggalkan, lalu hari ini ingin dikerjakan 2 kali, justru itu menyalahi syariat, melanggar syariat. Tidak boleh yang namanya salat itu dikerjakan 2 kali, kata Nabi. Jadi yang namanya salat itu harus dilakukan pada waktu-waktu yang ditentukan, kecuali kalau memang kita dalam keadaan safar. Nah, itu baru ketika seseorang safar, maka bisa dengan menjamak dan mengqashar. Bahkan bukan hanya pada saat safar, ketika orang dalam keadaan sibuk, misalnya sibuk, pian kebetulan ada acara pengantenan, rupanya pian kadang membatasi di undangan jam 9 sampai selesai, sekali sampai jam 2:30, jam 3, masih banyak tamu itu berdatangan satu persatu. Pian hendak meninggalkan Karinyaman, maka pada saat itu pian boleh untuk menjamak 2 waktu sholat. Ya sudah, pian aku kan aja menjamak, menarik sholat zuhur di waktu asar dikerjakan, itu boleh hukumnya. Tapi kata Imam An-Nawawi, itu hanya boleh dikerjakan sesekali saja, bukan sering, Pak. Atau misalnya rapat, misalnya, asal jangan rapatnya setiap hari aja. Rapat setiap hari, kalau dijamak terus, itu kadang boleh. Ini hanya sesekali, misalnya, tidak boleh karena penting sekali acaranya, tidak boleh keluar karena mungkin ada sesuatu pembicaraan yang penting sekali. Maka pada saat itu dia boleh menjamak sholat. Atau mahasiswa misalnya, karena ada acara OKKMB misalnya, ospek, dan kakak tingkatnya tidak memberikan waktu sholat misalnya, ya sudah, ketika dia sholat zuhur, sholat asarnya itu bisa dikerjakan di waktu zuhur sekaligus. Tapi kalau itu bukan safar, maka tetap harus tamam, sempurna, 4 rakaat. Atau misalnya ketika pian dijadwalkan masuk ruang operasi jam 2, jadi pian nih kira-kira asar ada kepastian, nah bangun dari bius, kan di bius itu orang yang operasi, khawatir pian terlewat waktu asar. Maka pada saat kita khawatir daripada terlewat waktu asar, jangan-jangan bangunnya nanti malam, obat biusnya itu berakhir waktu malam, atau ternyata operasinya gagal, berakhirnya di alam kubur misalnya. Pada saat itu kekhawatiran lewatnya waktu asar, maka sebelum pian masuk ruang operasi, pian menjamak dulu salatnya. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, masuk ruang operasi kita tenang, karena kita sudah mengerjakan salat asar. Nah, itu boleh, Pak. Nah, jadi yang namanya salat itu harus pada waktu-waktu yang ditentukan.
la kafarata laha illa dzalika. Tidak ada kafarat atau tebusan atau denda baginya kecuali yang demikian itu. Jadi kalau memang orang itu tidak disengaja terlewat waktu sholat karena tadi tertidur atau mungkin dia terlupa, maka pada saat dia ingat itulah dia harus mengerjakannya. Nah, kemudian selanjutnya, dan itu tidak ada kafarat, tidak ada dosa bagi orang yang memang tidak sengaja. Yang kedua adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat bagi laki-laki antara pusat sampai dengan lutut itu aurat bagi laki-laki. Bagi perempuan apa? Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali illa hadza wa hadza, kecuali muka, kata Nabi, dan juga telapak tangan. Jadi muka itu bukan aurat. Jadi boleh muka itu terlihat. Jadi cadar itu bukan sesuatu yang wajib, cadar bukan wajib. Sekali lagi, cadar itu bukan yang wajib. Bahkan dilarang seorang wanita menutup wajahnya dengan cadar ketika dalam keadaan sholat. Itu tidak boleh. Yang kedua, ketika dia tawaf, itu juga dia harus membuka cadarnya. Kalau misalnya dia kebiasaan sehari-hari pakai cadar, maka ketika dia tawaf, dia harus membuka cadarnya. Nah, sehingga dalam ini sebenarnya cadar itu bukan menjadi perkara yang wajib. Yang penting seluruh tubuh wanita kecuali muka dan juga telapak tangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi laki-laki antara pusat dengan lutut, cuma jangan juga sholat karena berbaju misalnya, mentang-mentang auratnya cuma dari pusat sampai dengan lutut, lalu pakai kaos singlet. Nah, itu jangan juga. Mungkin dari segi kepantasan saja yang tidak pantas, walaupun sah-sah saja sholatnya karena dia sudah menutup auratnya. Dia aja berbaju kaos, hapunlah menghadap menteri. Jangankan menghadap menteri, menghadap kepala sekolah aja bisa. Ada wani dia apa? Menghadap kepala dinas kan bisa takutan juga. Ketika memakai pakaian yang kurang pantas, apalagi yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Bukan pakaian yang baru, Pak, tapi pakaian yang pantas untuk dipakai. Jangan juga misalnya berbaju kaos bertulisan yang di belakangnya atau gambarnya tengkorak. Nah, di belakang benar pada saat Allahu Akbar saatnya sudah kita lihat. Nah, ini yang akhirnya membuat orang tidak konsentrasi lagi dalam salatnya. Nah, an Aisyah, dari Aisyah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bihimarin. Tidak sah salat seorang wanita yang dia sudah dalam keadaan haid, maksudnya dia sudah balighah, kecuali dia harus menggunakan yang namanya khimar. Jadi khimar itu bukan penutup wajah, bukan. Khimar itu adalah penutup kepala, maksudnya jilbab atau juga penutup daripada aurat seorang wanita. Jadi salat itu tidak menggunakan yang namanya penutup muka, tetapi menggunakan penutup kepala. Nah, kalau ada kita biasanya menggunakan yang namanya mukena. Sebenarnya apapun yang digunakan oleh wanita, sepanjang pakaiannya itu sudah menutup aurat, sekalipun itu bukan mukena, itu sah salatnya. Nah, mukena itu hanya kebiasaan orang Melayu, Pak. Orang Melayu, Indonesia, Malaysia, Singapura biasanya menggunakan mukena. Tapi kalau kita lihat ketika di Masjidil Haram, orang-orang selain Indonesia, orang Afrika, orang Tunisia dan segala macamnya, mereka sholatnya menggunakan pakaian yang mereka kenakan, karena pakaian yang mereka kenakan itu sudah menutup aurat. Jadi sah saja seorang wanita walaupun dia tidak menggunakan mukena, asalkan pakaiannya itu sudah menutup aurat, dia gunakan untuk sholat, maka itu sudah diperbolehkan. Nah, yang kelirunya juga kita kadang-kadang ketika sholat menutup aurat dengan menggunakan mukena, tapi ketika keluar dari sholat, keluar daripada rumah, terbuka auratnya. Nah, itu salah kaprah akhirnya. Jadi seolah-olah menutup aurat itu hanya ketika sholat, tetapi ketika keluar dari sholatnya terbuka lagi auratnya. Ini yang salah kaprah dari pemahaman kita orang-orang Indonesia. Seolah-olah yang namanya mukena itu atau menutup aurat itu hanya ketika sholat saja. Padahal ini tanggung jawab suami, Pak.
tanggung jawab kepala keluarga. Jadi ada namanya dayus. Allah haramkan bagi seorang laki-laki yang dia seperti dayus, yaitu adalah dia tidak cemburu ketika anak perempuannya, ketika istrinya keluar rumah tanpa menutup auratnya. Maka laki-laki yang seperti itu adalah disebut dengan dayus, bukan dayus Tambunan, bukan. Dayus. Kemudian yang ketiga adalah suci badan, pakaian dan juga tempat sholat daripada najis. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir, an Jabir bin Samurah qala, sa'ala rajulun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usolli fi thawbil ladzi ati fihi ahli wa rasul, bagaimana kalau ulun menggunakan thawb atau juga kain bekas ulun melakukan hubungan suami istri. Qala, kemudian Nabi pun bersabda, boleh, silakan. Naam, kata Nabi, illa antara fi syai'an, kecuali engkau melihat di bekas kain itu ada najis atau juga ada sesuatu, fatagsilahu, maka engkau cuci terlebih dahulu. Nah, engkau cuci terlebih dahulu. Bahkan suatu ketika Nabi, di kain Nabi itu, mohon maaf, ada bekas mani yang sudah mengering, lalu Nabi dikritisi. Nah, itu yang penting sudah hilang ain daripada najis itu, maka sudah boleh digunakan untuk sholat. Atau misalnya seseorang keluar yang namanya mani atau juga wadi, bukan mani, kalau mani maka harus mandi. Tapi kalau yang keluar itu adalah mani atau juga wadi, maka cukup dibersihkan, kemudian dia tinggal berwudu saja. Nah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib meminta kepada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang wadi. Maka pada saat itu Ali malu bertanya, karena Ali ini adalah beliau adalah menantu Nabi. Maka tolong, kata Ali, tanyakan kepada Rasul tentang perkara itu. Maka Nabi pun menjawab, bersihkan kemudian berwudulah, kata Nabi. Nah, kemudian selanjutnya Aisyah taqalat, dari Aisyah ia berkata, ja'at Fatimah binti Abi Hubais, telah datang kepada Nabi Fatimah binti Abi Hubais ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni imra'atun ustahadun, wahai Rasul, ulun ini adalah wanita yang sering mengeluarkan darah. Fala atbur, dan ulun tidak bersih. Apa ada ussalah, apakah ulun boleh meninggalkan salat? Maka Nabi pun menjawab, faqala la, kata Nabi, tidak boleh. Innama dzalika irqun, itu kata Nabi adalah hanya darah penyakit. Jadi beda antara istihadah itu artinya darah penyakit, Pak. Beda dengan haid. Nah, kalau haid itu sebulan satu kali, tapi kalau ada perempuan yang satu bulan itu ternyata lebih daripada satu kali haidnya, berarti yang lebih daripada satu kali itu bukan haid, tapi itu adalah darah penyakit, Pak. Ya, wanita bisa membedakan mana yang haid, mana yang bukan. Haid itu terjadi hanya satu kali dalam satu bulan. Berarti kalau lebih daripada itu adalah darah penyakit. Kata Nabi, la innama dzalika irqun, itu bukan sesuatu yang harus meninggalkan salat, itu adalah hanya darah penyakit. Walaysa bil haidah, itu bukan haid. Fa idza akbalat haidah, apabila engkau menemui yang namanya haid, fada'us salat, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, kalau kamu sudah bersih, fagsili, maka mandilah. Jadi kata Nabi, kalau itu haid maka engkau harus meninggalkan salat, tapi kalau itu darah penyakit maka salat itu tetap wajib untuk dikerjakan, Pak. Jadi kalau misalnya perempuan ketika istihadah, misalnya darah penyakit, dia tetap wajib sholat. Caranya adalah bersihkan dulu darahnya, kemudian gunakan pembalut, setelah itu dia berwudu untuk sholat. Adapun setelah itu keluar, maka tidak menjadi masalah lagi, Pak. Nanti waktu sholat berikutnya dia bersihkan lagi, lalu dia sholat lagi, kalau itu adalah darah penyakit. Nah, adapun bagi wanita yang mereka dalam keadaan haid,
maka dalam hal ini tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh puasa. Adapun baca Al-Quran itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama, Pak. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada juga yang melarang secara mutlak, ada juga yang pertengahan. Nah, pertengahan ini menjelaskan bahwa sepanjang wanita itu hanya sekedar untuk mengulang-ulang hafalannya saja, murajaah. Karena kalau dia dilarang untuk mengulang-ulang hafalannya, akan banyak hafalannya yang hilang. Kalau dia itu adalah sebagai seorang hafizah. Coba bayangkan misalnya haid itu 7 hari. Sehari saja dia tidak mengulang hafalannya, sudah banyak hafalannya yang bisa hilang, Pak. Nah, maka ketika dia dalam kondisi yang seperti itu, dia hanya mengulang-ulang hafalannya, hukumnya boleh baginya. Nah, jadi sholat tidak boleh, puasa tidak boleh. Ada juga yang tadi membaca Al-Quran. Nah, selain daripada itu, wanita haid boleh. Misalnya apa? Misalnya adalah zikir kepada Allah. Silakan wanita sekalipun dia dalam keadaan haid untuk memperbanyak zikir. Baik itu kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian juga kalimat salawat atas Nabi, boleh seorang wanita. Ini kadang-kadang yang kita pahami keliru, Pak. Kadang-kadang banyak di antara masyarakat kita mengatakan wanita ketika haid kada boleh apa-apa. Nah, kada boleh apa-apa. Bahkan juga masuk masjid pun tidak boleh. Pemahamannya seperti itu. Padahal dulu kenapa tidak boleh? Karena dulu itu tidak ada pembalut, Pak. Khawatir akan mengotori masjid, maka dilarang bagi wanita ketika itu untuk masuk masjid. Tetapi ketika Nabi memerintahkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambillah sajadahku di masjid. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasul, ulun dalam keadaan haid. Inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu, kata Nabi. Artinya apa? Nabi membolehkan Aisyah untuk masuk ke dalam masjid untuk mengambil sajadahnya. Itu artinya apa? Wanita boleh masuk masjid sepanjang dia masih bisa menjaga kebersihan masjid. Apalagi saat ini sudah ada yang namanya pembalut. Nah, jadi misalnya ada kajian ibu-ibu, kebetulan ada beberapa ibu-ibu yang haid misalnya, silakan aja anak masuk sepanjang masih bisa menjaga kebersihan. Yang karena boleh itu hanya sholat. Nah, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengerjakan sholat saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian juga zikir kepada Allah. Ya, kan banyak wanita kadang-kadang lamah buluan, ya, lamah bulu. Karena pada saat itu syaitan mudah masuk ke aliran darah seorang wanita. Karena dia tadi ketika haid seolah-olah tidak boleh melakukan apapun, termasuk juga tidak boleh zikir. Akhirnya syaitan mudah masuk ke aliran darah seorang wanita. Nah, oleh karena itulah ketika dalam keadaan haid paling tidak kedekatannya atau takarubnya kepada Allah itu tetap dia pertahankan, yaitu melalui zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kada itu barang, sholat sudah kada kawa, puasa kada kawa, zikir barang dia pertahankan supaya takarubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ada. Nah, kemudian selanjutnya, An Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik, aku mendengar Anas bin Malik qala, dia berkata, Ja'at A'rabi, telah datang seorang Arab Badui ke masjid Nabi. Fadala fi ta'ifatil masjid, kemudian Arab Badui ini karena Arab Badui karena tahu bahasa baik, langsung bak amih di dalam masjid Nabi. Bak amih dalam masjid Nabi. Fazajarahun nas, pada saat itu para sahabat pun marah, ingin marah kepada orang Arab Badui ini tadi. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menahan, jangan, kata Nabi, jangan engkau marahi dia. Kemudian Nabi memerintahkan falamma qada, ketika Arab Badui tadi selesai daripada kencingnya, selesaikan dia dulu. Bahasa Nabi itu tentu akan membak kami dulu, hanya nanti kita siram. Ketika selesai daripada kencingnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in, agar mengambil menimba setimba air, segayung air, untuk apa? Fa'uhriqa alaihi, lalu disiramkan di atas kencing Arab Badui tadi. Jadi ketika misalnya ada najis yang penting sudah hilang, maka itu sudah boleh digunakan untuk sholat lagi, Pak. Jadi ain najasahnya, pokok atau inti daripada najisnya itu sudah hilang, maka ya sudah,
Kalau di zaman orang-orang Yahudi itu kan ketika ada najis di potongan kain, maka mereka harus memotong, Pak. Kalau umat kita Nabi Muhammad SAW ketika ada najis, tinggal dicuci saja najisnya, maka pakaian itu masih boleh, masih bisa digunakan. Nah, jadi beda antara umat Yahudi di masa lalu dengan kita umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan pada seseorang yang disebabkan oleh keluarnya kotoran dari dua jalan, baik itu kubul atau juga dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, atau juga angin. Nah, jadi kadang-kadang syaitan sering waswas, Pak. Syaitan itu sering mewaswis kita ketika kita sholat. Banyak orang yang merasa, Jasidin aku ini tak cantik kada. Nah, ini kadang-kadang baru takbir Allahu Akbar, syaitan masuk, Pak, mewaswis kita. Ya syaitan tak kantut, ya kan. Nah, kita ragu-ragu akhirnya. Kata Nabi apa? Selama engkau tidak mencium baunya dan tidak mendengar bunyinya, maka yakinlah bahwasanya kita masih dalam keadaan suci. Cuma sekalinya kanan kiri berpicik hidung, oh berarti pian nang tilep. Pian harinya nang tilep. Nah kemudian, tidur yang bagaimana? Kalau seandainya tidur itu ada dua macam, ada tidur nyenyak, ada tidur yang tidak nyenyak. Bahasa kita mungkin guring ayam. Guring nyenyak itu biasanya keadaannya adalah berbaring, itu tidur nyenyak. Kalau tidurnya dalam keadaan duduk, maka itu dianggap sebagai tidur yang tidak nyenyak. Bahasa kitanya guring ayam. Sehingga ketika orang di zaman Nabi pada saat itu, mereka terantuk-antuk kepalanya. Kita juga mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Jumat. Nah, sampai tak antuk-antuk ini, Pak. Itu alhamdulillah juga hadir, Pak. Seharian sudah begawi, seharian sudah bahasanya tinggal sisa-sisa tenaga aja lagi malam ini. Tapi alhamdulillah kita masih semangat menghadiri kajian-kajian ilmu. Ini luar biasa pahalanya, Pak. Bagaikan kita berada di taman-taman surga. Jadi tidak masalah terantuk-antuk pada saat itu. Apakah membatalkan wudhu? Tidak, Pak. Karena apa? Karena itu dihukumi tidur dalam keadaan tidak nyenyak. Jadi pada saat itu sahabat menunggu datangnya waktu Isya, mereka karena rumah jauh, maka akhirnya mereka menunggu di masjid Nabi. Lalu ketika itu mereka terantuk-antuk. Ketika datang waktu sholat Isya, maka mereka pun mengerjakan sholat Isya, tidak berwudu kembali. Karena itu dianggap sebagai tidur yang tidak membatalkan wudu. Nah kemudian menyentuh kemaluan itu juga membatalkan wudu. Ada memang riwayat yang menyebutkan menyentuh kemaluan, kata Nabi, itu tidak membatalkan wudu, tetapi riwayat ini ternyata dinasakh, dihapus dengan riwayat yang berikutnya yang menyebutkan batalnya wudu ketika menyentuh kemaluan tanpa lapik. Ada juga yang mengatakan, hadis yang menyatakan tidak batal wudu ketika itu ada seorang yang baru masuk Islam bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana jikalau ulun menyentuh kemaluan sementara sudah berwudu? Kata Nabi, tidak batal wudu. Oh ternyata orang ini baru masuk Islam, Nabi tidak ingin memberatkan orang ini. Tetapi ketika dia sudah mengetahui tentang ajaran Islam, barulah dia dihukumi dengan hukum batalnya seseorang ketika dia berwudu menyentuh kemaluannya. Jadi ada dua hadis terkait dengan itu, yang satu menyatakan batal, yang satu tidak. Tetapi ternyata hadis ini yang tidak menyatakan yang menyatakan tidak batal itu sudah dihapuskan. Nah, kemudian hilangnya akal karena gila atau juga mabuk. Kemudian hadas besar adalah keadaan di mana seseorang mengalami keluarnya mani atau juga karena mimpi atau juga melakukan hubungan suami istri. Kemudian selanjutnya adalah wanita dalam keadaan haid atau juga nifas. Kemudian selanjutnya adalah insya Allah kita akan membahas tentang tata cara praktek salat. Mungkin di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada tanya jawab atau tidak? Ada nih. Oh ada kah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. 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 Bila ada sebelum waktu menggunakan waktu pada naum. Nggih. Menggunakan waktu dan pada waktu sudah masuk. Waktu salat subuh. Sampai hari ini saya belum mendengar bagaimana tadi melakukan masalah ini. Yang kita laksanakan sampai hari ini kita azan sudah masuk waktu tapi tetap gunakan waktu pada naum. Nah itu bagaimana dalam masalah hukumnya itu? Apakah ternyata itu ada sunnah Nabi? Ya. Memang riwayat tentang azan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan 2 kali. Azan pertama sebelum masuk waktu, azan kedua setelah masuk waktu. Azan pertama dilakukan oleh Bilal, yang kedua adalah oleh Ibnu Ummi Maktum. Nah, Tarji sendiri mengakui akan hal itu dalam artian dilaksanakan kalau memang kesepakatan pengurus untuk melaksanakan. Ada beberapa masjid yang mempertahankan Masjid Darul Arqam itu Pak, di Banjarmasin, yang di situ ada ketua tarjih Pak Adin Ja'far. Di situ azannya 2 kali, yaitu 15 menit sebelum masuk waktu. Yang kedua adalah ketika sudah masuk waktu salat subuh. Cuma kesepakatan asal dengan kesepakatan. Khawatirnya kalau ada kesepakatan timbul masyarakat kaget, oh kenapa dia sudah subuh? Nah, padahal belum masuk waktu misalnya, malah lain aja ligar. Nah, jadi kalau memang sudah disepakati silakan untuk menggunakan azan 2 kali. Nah, kedua adalah as-salatu khairum minan naum digunakan pada azan yang pertama. Pada azan yang pertama karena itu adalah untuk membangunkan orang-orang agar yang belum sahur maka hendaknya mereka bersahur. Yang belum sholat malam agar mereka mengerjakan sholat malam masih sempat. Kalau belum bangun agar bersiap-siap sholat subuh. Agar bersiap-siap sholat subuh. Maka digunakanlah taswib as-salatu khairum minan naum karena untuk membangunkan orang-orang. Adapun setelah itu di azan yang memang bujur-bujur masuk waktu karena orang-orang sudah pada bangun, maka tidaklah lagi digunakan as-salatu khairum minan naumnya. Nah, kalau kita belum bangunan lagi Pak, belum bangunan, sehingga wajar ketika waktu salat subuh itu tetap digunakan taswib as-salatu khairum minan naum. Nah, karena belum bangunan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu mau digunakan tetap taswib as-salatu khairum minan naum pada azan yang sesungguhnya silahkan. Kalaupun tidak digunakan juga, misalnya as-salatu khairum minan naumnya kebetulan muadzinnya kadang hendak menggunakan as-salatu khairum minan naum sebagaimana azan biasa saja, itu juga hukumnya diperbolehkan. Jadi seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Cukuplah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.